Thalabul ilmi syar'i, jalan mudah menuju surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat yang Allah muliakan, sesungguhnya pujian itu hanyalah milik Allah semata. Kita memuji Allah, kita memohon pertolongan kepada Allah, dan kita pun berlindung kepada Allah dari buruknya jiwa-jiwa kita, dari jeleknya amalan-amalan kita. Siapa saja yang Allah berikan petunjuk, tak ada satupun yang bisa menyesatkannya. Pun demikian, siapa saja yang Allah sesatkan, maka tak ada satupun yang bisa memberikan petunjuk. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah semata. Dan aku pun bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Kaum muslimin yang Allah muliakan, bertakwalah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Yang tadi Allah menyuruh dengan ketakwaan yang haqqa tuqatih, ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa, yaitu sebagaimana yang dikatakan oleh Talq bin Habib rahimahullah ta'ala, seorang tabi'in, muridnya dari sahabat Nabi yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dikatakan at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju sawaballah wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhaf iqaballah. Ketakwaan itu hendaknya Anda melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya Allah. Engkau melaksanakannya karena engkau berharap akan pahala dari Allah. Ketakwaan yang berarti juga hendaknya Anda meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah juga di atas cahaya Allah, di atas ilmu. Engkau meninggalkannya harus ada rasa takut akan azab yang pedih dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang Allah muliakan, peran Islam dalam kemerdekaan negara Indonesia, negara yang kita cintai,
Ibadallah, saudara-saudaraku seiman, sebangsa dan setanah air. Tentu kita pernah mendengar slogan yang sangat singkat lagi sederhana. Slogan itu berbunyi, merdeka atau mati. Sekali lagi, ini bukan slogan yang sembarangan. Dalam slogan yang singkat penuh makna ini terkandung makna religiusitas yang sangat luhur lagi tinggi. Merdeka atau mati yang telah diucapkan oleh kakek-kakek kita, oleh bapak-bapak pejuang pendahulu kita dalam mengusir penjajah kafir Belanda, penjajah Jepang, penjajah Inggris dari tanah pribumi Nusantara, Indonesia tercinta. Kaum muslimin yang Allah muliakan, disadari atau tidak, gelombang perjuangan fisik melawan penjajah itu dipelopori oleh sebagian besar tokoh-tokoh Islam. Sang patriot dan sangat besar sikap nasionalismenya, sangat besar sikap kebangsaannya. Di antara mereka ada raja, ada sultan-sultan kerajaan Islam Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Mereka para ulama, para kiai, seperti Kiai Haji Syekh Ahmad Sukardi, Tuanku Imam Bonjol, Hadratul Syekh Kiai Haji Hasim Asyari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Wahid Hasim, Kiai Haji Mas Mansur, Kiai Haji Agus Salim, dan sebagainya. Juga para santri-santri mereka. Kita pun harus ingat kembali awal mula terbentuknya Tentara Nasional Indonesia, yang semua itu berasal dari rakyat, para pemuda Islam, para santri yang membentuk Laskar Hizbullah, Laskar Jihad Fisabilillah, organisasi pramuka Hizbul Waton yang Jenderal Besar Sudirman pernah berada di dalamnya. Dan juga jenis-jenis yang lainnya dari Tentara Rakyat Indonesia yang akhirnya melebur jadi satu menjadi Tentara Nasional Indonesia. Ibadallah sidang Jumat yang Allah muliakan. Jadi spirit perjuangan mereka merupakan gabungan dari dua nilai. Yang pertama jihad fisabilillah, dan yang kedua tekad untuk merdeka, bebas dari cengkraman penjajah. Jihad fisabilillah dalam mengusir dan melawan penjajah yang kafir. Bila mana dia gugur, bila mana dia mati, jadilah dia pahlawan bangsa. Namun di atas itu, di sisi Allah lebih tinggi lagi, dia mendapat gelar syahid sebagai pejuang fisabilillah. Tidak ada lain balasannya melainkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang Allah cintai, negara manakah yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia? Amerika kah? Cina kah? Rusia kah? Jerman atau Prancis kah? Atau malah penjajah Belanda, Jepang, Inggris yang mengakui kemerdekaan? Tidak, kita katakan bukan mereka semua. Namun negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah negara yang penduduk mayoritasnya Islam, yang bahasa sehari-harinya bahasa Arab. Dia adalah negara Mesir, yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia. Dukungan yang sangat berharga sebagai salah satu syarat diakuinya suatu negara. Setelah itu diakui oleh negara-negara Arab dan Islam yang lainnya. Suriah, Lebanon, Arab Saudi tidak tertinggal. Begitu juga Palestina mengakui kemerdekaan negara Republik Indonesia. Bahkan kaum muslimin yang Allah muliakan, ada seorang saudagar kaya dari Palestina yang itu menyumbangkan kekayaannya untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dialah Muhammad Ali Tahir yang memberikan kekayaannya untuk memenangkan perjuangan Indonesia. Maka tidak salah kalau sampai hari ini pemerintah Indonesia menolak kedatangan negara Zionis Yahudi. Hari ini kita nggak membuka kedutaan besar di Yahudi. Ingatlah kaum muslimin yang Allah muliakan,
Mereka menamakan negara di mata internasional dengan negara Israel. Padahal ketahuilah, Israel itulah Nabi Allah. Nabi yang sangat Allah cintai, Nabi Yakub alaihissalam. Dijadikan nama negara Yahudi, negara Zionis Yahudi. Maka jangan pernah sekali-kali mencela namanya Israel. Sama aja Anda kalau mencela Israel, mencela Nabi Allah Yakub alaihissalam. Katakanlah negara Zionis Yahudi. Kaum muslimin yang Allah muliakan, kita lihat lagi, tatkala Mesir dijajah oleh penjajah barat, yakni negara Inggris yang menjajahnya, ulama Mesir memberikan dorongan moral dengan suatu slogan juga. Adapun ini dengan berbahasa Arab. Iskariman au mut syahida. Hidup mulia atau mati syahid. Secara jelas ada kemirikan slogan ini dengan merdeka atau mati. Merdeka adalah hidup mulia tanpa penindasan penjajah, dan mati adalah syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, berjuang membela bangsa dan negara. Inilah kaum muslimin yang Allah muliakan, spirit yang utama lagi terutama. Gelombang perlawanan rakyat Indonesia melawan penjajah kafir Belanda, Jepang dan Inggris. Demikianlah makna dari hakikat slogan merdeka atau mati. Jadi jangan dianggap enteng slogan ini, merdeka atau mati, karena hal itu merupakan slogan jihad umat Islam melawan penjajah barat, penjajah Asia yang bermata sipit alias Jepang di masa perjuangan misik merdeka. Aqulu qauli hada wa astaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukrullah ala taufiqih wa amtinanih, wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Ibadallah, wahai para hamba Allah, merdeka atau mati, tauhid sampai mati. Maka saudaraku seiman, sebangsa dan setanah air, 17 bulan 8 tahun 1945, 78 tahun yang lalu, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno dan Hatta telah memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Masihkah kita ingat dalam pembukaan UUD 45, Undang-Undang Dasar 1945 Negara Indonesia, pada alinea ketiga dikatakan di sana, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. La syakka wala raib, tidak ada keraguan lagi wahai kaum muslimin. Kemerdekaan kita, kemerdekaan negara Indonesia adalah pemberian atas kasih sayang Allah, rahmat dari Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Esa. Ikhwatal Islam, saudaraku seiman, sebangsa dan setanah air, maka perhatikan diri kita. Sudahkah kita mengenal Allah yang telah memberikan kemerdekaan kepada kita, kepada negara tercinta kita ini? Sudahkah kita mengetahui hak Allah yang terbesar, hak Allah yang paling agung, yang mesti kita ketahui, sehingga hal tersebut bisa kita tunaikan? Maka kaum muslimin yang Allah muliakan, sebagai bentuk syukur atas nikmat kemerdekaan yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat negara kita menjadi negara yang aman,
sehingga kita bisa tenang dan khusyuk dalam beribadah, dalam berdagang, dalam mencari ilmu dan seterusnya. Ini negara yang aman. Coba lihat negara tetangga, negara yang mendukung kemerdekaan kita, Palestina, sampai hari ini masih tentara Zionis Yahud, negara Yahudi, mengganggu mereka, membuat nyaman mereka. Baru beribadah sebentar, kadang-kadang ada suara letupan bom, ada genjengan senjata. Itu membuat tidak nyaman. Maka syukurilah negara kita yang negara aman oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi ja'al, ya Rabb, jadikanlah hadzal balad, negeri ini, Indonesia, aminah, negara yang aman sentosa. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam, saudaraku seiman, sebangsa dan setanah air. Oleh karena itu, ketahuilah hak Allah yang harus kita tunaikan. Karena ini hak terbesar Allah Subhanahu wa taala. Nabi sabdakan, haqqullah 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusriku bihi syai'a. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hak Allah atas para hamba adalah hak yang mana mereka para hamba hendaknya beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Hadis yang mulia ini menunjukkan bahwa hak Allah yang paling agung, hak Allah yang paling besar atas para hambanya adalah agar mereka, para hamba, kita ini hamba Allah, untuk mengibadahi, untuk mentauhidkannya, menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Ibadallah, wahai para hamba Allah. Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, dan ini merupakan hak terbesar hamba atas Allah. Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusriku bihi syai'a. Hak hamba atas Allah adalah Dia, Allah, tidak menyiksa hamba yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Oleh karena itu, ibadallah, wahai hamba Allah, hakikat orang yang merdeka adalah orang yang selama hidupnya bertauhid, mengibadahi hanya kepada Allah saja. Dan orang yang terjajah pada hakikatnya belum merdeka, orang yang melakukan kesyirikan dalam beribadah, yang membuat tandingan-tandingan Allah yang dia masih tergantung kepada selain Allah. Wahai hamba Allah yang masih hidup hati dan raganya, tauhid sampai mati adalah kemerdekaan sejati, masuk surga yang dinanti. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah." Rawahu Abu Daud. Siapa saja yang akhir ucapannya la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dakhala jannah, dia akan masuk surga. Tauhid bila bersemayam, bila kita praktekkan dalam hidup kita, balasannya tidak lain tidak bukan adalah surga. Namun ketahuilah kaum muslimin, bahwasanya kalimat la ilaha illallah, lafaz tauhid ini harus memenuhi 7 syarat. Ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidqa ma'a mahabbah wa inqiyadu wal qabulu laha. Ilmu, yakin, ikhlas, jujurmu disertai dengan mahabbah, cinta, patuh dan menerima. Itulah 7 syarat bila mana ucapan la ilaha illallah, yang syarat itu harus kita laksanakan. Sebagaimana sholat syarat sahnya adalah berwudu, maka syarat sah kalimat la ilaha illallah ada 7 syarat tadi. Al-ilmu, mengilmui, menafikan kebodohan. Al-yakin, meyakini, yang menafikan ar-raib, keraguan-raguan. Al-ikhlas, yakni kebalikannya daripada asyirk dan ar-riya. Asyirku, jujur, kebalikannya adalah al-kadhbu, dusta. Al-mahabbah, cinta, yang kebalikannya adalah al-kar, benci. Dan yang keenam adalah al-inqiyad, patuh, yang lawannya adalah at-tark, yaitu tidak patuh. Dan yang syarat ketujuh adalah al-qabul, menerima, yang lawannya adalah rad, menolak. Itulah 7 syarat kalimat la ilaha illallah yang mesti kita
tunaikan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat fayaqadi al hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma ansur ikhwanana fil Filistin, Allahumma ansur ikhwanana fi Rohingya wa fi kulli makan min biladil islamiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.